kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait ERP. Teknologi informasi biasa juga disebut dengan IT atau Information of Technology atau Infotech. Teknologi informasi adalah semua alat yang menangkap, menyimpan, mengolah, menukar, dan menggunakan informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya perangkat keras atau komputer, tetapi juga telepon, TV, atau alat elektronik lain. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik seperti komputer atau printer, tapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu perangkat lunak dan orang yang mengendalikannya. Berikutnya, mengelola sumber daya informasi itu sulit dan kompleks karena IS memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi organisasi. IS sangat mahal untuk diperoleh, dioperasikan, dan dipelihara. Evolusi fungsi SIM di dalam organisasi. Fungsi tradisional Departemen MIS mengelola pengembangan sistem dan sistem manajemen proyek, mengelola operasi komputer, staffing, pelatihan, dan pengembangan keterampilan IS, memberikan pelayanan teknis, perencanaan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur baru atau konsultatif. Selanjutnya ada personal IT, sistem informasi yang mengembangkan produktivitas dari pengguna individu dalam melakukan pekerjaan personal. Software produktivitas personal antara lain pengolahan kata, presentase, and software spreadsheet. Yang pertama ada Decision Support System atau DSS, Employees Analytic Models untuk membantu meningkatkan wawasan ke dalam sebuah situasi masalah, memeriksa solusi alternatif, merekomendasikan tindakan yang sesuai. Yang kedua, ada Online Learning System untuk melingkupi beberapa metode pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, ada simulasi berbasis komputer, ada multimedia di VDS, ada Web-based Learning Materials, ada Hypermedia, ada podcast, dan ada webcast. Selanjutnya ada grup IT, yaitu sistem informasi yang mengembangkan komunikasi dan memungkinkan kolaborasi di antara para anggota dalam kelompok kerjanya. Yang pertama ada web conferencing, menggunakan teknologi informasi untuk mengadakan pertemuan di mana partisipan terkoneksi melalui internet. Yang kedua ada wiki, yaitu website yang memungkinkan pengguna untuk menyunting dan mengubah konten dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada Enterprise IT, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendefinisikan interaksi antara karyawan atau dengan pelanggan eksternal, pemasok, dan mitra bisnis lain. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yaitu untuk menangkap data dari transaksi perusahaan dan kejadian lain. Yang kedua memperbarui catatan perusahaan yang disimpan dalam file elektronik atau database. Sistem perusahaan itu yang pertama ada untuk mendukung fungsi operasi dan perencanaan organisasi, yang kedua ada aktifkan pembagian informasi di semua fungsi bisnis dan semua tingkatan manajemen. Jenis-jenisnya yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM, yang ketiga ada Product Lifecycle Management atau PLM, Sistem Informasi Interorganisasional, yang keempat ada dukung arus data antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama, yang kelima ada mempercepat arus bahan pembayaran dan informasi, yang keenam ada organisasi harus menyetujui sifat dan format informasi yang akan dipertukarkan. Yang ketujuh ada teknologi kompatibel harus digunakan. Information of Technology membutuhkan manajer untuk menjadi bingkai peluang dan ancaman bagi orang lain untuk mengerti, dapat memprioritaskan masalah dan mengevaluasi solusi, dapat menentukan kebijakan teknologi informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan dapat membuat banyak keputusan saat mengimplementasikan solusi teknologi informasi baru. Tanggung jawab manajer terkait dengan teknologi informasi untuk mengidentifikasi kesempatan yang tepat untuk menerapkan teknologi informasi, meluruskan jalan untuk pengenalan dan adopsi yang sukses, mengurangi resiko yang terkait. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Berbagai modul yang dimiliki oleh Enterprise Resource Planning meliputi modul yang mendukung area fungsional seperti perencanaan, manufaktur, penjualan, pemasaran, distribusi, akuntansi,
keuangan, sumber daya manusia manajemen, manajemen proyek, manajemen persediaan, layanan dan pemeliharaan, transportasi dan e-bisnis. Internet dan teknologi yang terkait dan aplikasi merevolusi cara bisnis dioperasikan dan cara orang bekerja, serta bagaimana teknologi informasi mendukung operasi bisnis dan aktivitas kerja pada pengguna akhir. Bisnis dengan cepat menjadi perusahaan e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Mengidentifikasi peluang IT yang sesuai. 1. Pengguna yang efektif memaksimalkan nilainya dari investasi TI yang selaras dengan kebutuhan strategis organisasi. 2. Peluang harus dievaluasi terhadap kebutuhan bisnis yang ada. 3. Manajer harus membingkai kesempatan bagi orang lain untuk mengerti. Pendahuluan dan penerapan TI yang lebih baik. Manajer harus mengatasi resistensi terhadap perubahan. Pastikan sistem TI baru diterima dan digunakan di seluruh organisasi. Model kontinum manajemen perubahan. Pertama, menjelaskan kegiatan utama yang diperlukan untuk membangun komitmen untuk perubahan. Yang kedua, menawarkan peta jalan untuk memandu tindakan manajemen pada setiap tahap pengenalan sistem baru. Teori penerimaan dan penggunaan teknologi secara terpadu, mengidentifikasi faktor yang secara langsung menentukan penerimaan dan penggunaan pengguna IT. Kegunaan. 1. Kemudahan penggunaan. 2. Harapan manajemen. 3. Memfasilitasi kondisi. Difusi teori inovasi dikembangkan oleh E.M. Rogers, menjelaskan bagaimana sebuah gagasan baru atau penerimaan produk diterima dan difusi dalam sebuah organisasi. Senior manajemen mendorong adopsi IT perusahaan dengan mengancam hukuman atas ketidaksesuaian. Contoh dari resiko IT: ketidakmampuan untuk melanjutkan operasi karena kecelakaan bencana alam. Contoh dari resiko IT: ketidakmampuan untuk melanjutkan operasi karena kecelakaan bencana alam. Contohnya, kebakaran menghancurkan sumber daya IT di kantor pusat perusahaan. Ketidakmampuan untuk melanjutkan operasi karena serangan yang disengaja terhadap aset IT tersebut. Contohnya, hacker melakukan serangan di situs organisasi. Kompromi data rahasia mengenai rencana organisasi, produk, atau layanan. Contohnya, eksekutif senior kehilangan laptop yang berisi data penting. Kompromi data pribadi tentang karyawan atau pelanggan. Pelanggaran terhadap prosedur hukum yang diamanatkan untuk mengendalikan aset IT. Penekanan harus ditempatkan pada bagaimana bisnis berhubungan dengan berbagai konstituen atau entitas dalam membentuk tim virtual, internet dan jaringan-jaringan seperti dalam perusahaan internet dan antara perusahaan dan mitra dagangnya telah menjadi infrastruktur teknologi informasi utama yang mendukung operasi bisnis dari banyak perusahaan. Perusahaan e-bisnis mengandalkan teknologi seperti 1. Merekayasa ulang dan merevitalisasi proses bisnis internal. 2. Menerapkan sistem perdagangan elektronik antara perusahaan dan pelanggan mereka dan pemasok. 3. Mempromosikan kolaborasi perusahaan antara tim-tim bisnis dan kelompok ketiga. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk jaringan kerja dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronik dan komunikasi perusahaan dan kolaborasi dalam perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Selanjutnya, ada sistem informasi dapat diklasifikasikan pada jenis dukungan yang diberikan pada sebuah organisasi. Contohnya, yang pertama ada Operation Support System, data yang dihasilkan oleh proses dan digunakan operasi bisnis. Peran sistem pendukung operasi ini adalah untuk effectively proses business transaction atau TPS, ada Control Industrial Process, Support System, and Work Group Collaboration. Yang kedua ada Management Support System, untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Perencanaan adalah fungsi pertama dan salah satu fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen itu ada 5, yaitu planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Ada 5 tahapan dalam evolusi pemikiran perencanaan dilihat dari sudut pandang ini, yaitu ada penganggaran dan pengawasan keuangan, ada perencanaan jangka panjang, perencanaan strategi bisnis, perencanaan strategi korporat, dan manajemen strategi. Sistem informasi internal perusahaan terdiri dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada SCM, adalah suatu sistem informasi untuk
memudahkan pengendalian atas supplier. Yang kedua ada ERP, adalah sistem inti perusahaan yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan. Yang ketiga ada CRM, adalah sistem informasi untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan. Yang berikutnya ada tahapan perencanaan. Tahap yang pertama ada EOQ atau Economic Order Quantity dan perangkatnya. Perangkat yang dimaksud ialah persediaan pengaman, BOM atau Bill of Materials, perintah kerja, dan sebagainya. Sebetulnya masih ada lagi beberapa formula perencanaan material yang hampir sama, seperti formula persediaan minimum dan maksimum atau persediaan atas dasar perhitungan berkala. Tahap ini mulai berkembang sekitar tahun 1950-an. Perencanaan pengadaan barang secara tepat waktu atau just-in-time inventory control juga merupakan pengembangan perencanaan kebutuhan material. Namun baru dikembangkan tahun 1980-an sebagai pendukung MRP dan MRP2. Tahap yang kedua ada MRP atau Materials Requirement Planning. Tahap kedua ini berkembang untuk memenuhi keperluan material yang tergantung dari keperluan material lain. Formula EOQ dan sebagainya kurang mendukung keperluan ini, yang terutama diperlukan untuk perencanaan keperluan bahan mentah dan pendukung untuk manufaktur produk. MRP mulai dikembangkan sekitar tahun 1965. Tahap yang ketiga ada MRP2 atau Manufacturing Research Planning. Tahap ini diberi singkatan MRP2 untuk membedakan dengan MRP karena nama tersebut apabila disingkat akan sama. Tahap ini adalah tahap pengintegrasian perencanaan kebutuhan material dengan kebutuhan perusahaan yang lain seperti perencanaan bisnis, perencanaan produksi, dan sebagainya. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1975. Tahap yang keempat ada ERP atau Enterprise Research Planning. Tahap ini adalah penyempurnaan lagi dari MRP yang kedua, di mana digunakan pengembangan teknologi terakhir, termasuk teknologi informasi dan cakupan perencanaan lebih luas lagi. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1990. Tahap yang kelima ada ERM atau Enterprise Research Management. Tahap ini adalah pengembangan lebih lanjut dari ERP. Dalam ERP, cakupannya adalah hanya perencanaan, sedangkan dalam ERM cakupannya menyangkut fungsi-fungsi manajemen yang lain. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2000. SCM bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau bahan mentah agar tidak menghambat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini mempunyai modul-modul antara lain. Yang pertama ada manajemen stok bahan baku. Yang kedua ada manajemen utang dan engine hutang. Terus yang ketiga ada manajemen reorder point. Yang keempat ada penilaian persediaan atau dengan metode real-time average. Pengembangan dari sistem ini adalah dengan teknologi Electronic Data Interchange atau EDI yang memungkinkan supplier dapat memantau stok kita secara real time sehingga risiko kekurangan stok akan dapat diminimalisasikan. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Software CRM mensupport proses bisnis untuk mencari, mendapatkan, dan mempertahankan konsumennya. Aplikasi CRM biasanya terdiri atas modul-modul seperti Salesforce Automation, Call Engagement, dan Self-Service. Ruang lingkup CRM adalah melakukan evaluasi atas marketing scheme yang dijalankan perusahaan. Dengan sistem ini dapat dilakukan evaluasi efektivitas dari skema pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam melakukan promosi atas suatu produknya. Yang pertama, itu melakukan profiling atas konsumen dengan membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok. Diharapkan perusahaan dapat dengan mudah menemukan sasaran pemasar produk-produknya. Yang kedua, ada melakukan lead time untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen dapat melakukan tracing atas produk pesanannya. Selanjutnya ada ERP. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama ada pengendalian atas transaksi keuangan. Yang kedua ada konversi data keuangan menjadi laporan keuangan. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah semua hal yang bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja atas perusahaan. Sistem ini mencakup manajemen seluruh aspek perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari. Planning atau MRP, Material Requirement Planning, merupakan metode perencanaan dan pengendalian pesanan dari inventory,
untuk item-item yang tergantung pada item-item yang ada di tingkat level lebih tinggi. Jumlah item yang hendak diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah item diperlukan pada tingkat di bawahnya. MRP merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Yamit, MRP dapat didefinisikan sebagai suatu alat atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantung. Permintaan dependen adalah komponen barang akhir seperti bahan mentah, komponen suku cadang, dan subperakitan, di mana juga persediaan yang dibutuhkan tergantung terhadap jumlah permintaan item barang akhir. Contoh dalam perencanaan produk sepeda, permintaan dependen dari persediaan adalah aluminium, ban, jok, rantai sepeda, dan lain-lain. MRP sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan material untuk komponen yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh komponen lain atau dependent demand. Sistem ERP mengendalikan agar komponen yang diperlukan untuk perencanaan produksi dapat tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. MRP juga memberikan peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan waktu produksi, waktu pengiriman barang dapat direncanakan dengan lebih baik karena ada keterpaduan dalam kegiatan yang didasar pada jadwal induk. Selanjutnya, sumber informasi atau input MRP membutuhkan beberapa sumber informasi utama. Yang pertama, Master Production Schedule atau MPS yang merupakan suatu pernyataan definitif tentang produk akhir atau end item, apa yang direncanakan perusahaan untuk diproduksi, berapa kuantitas yang dibutuhkan, pada waktu kapan dibutuhkan, dan bila mana produk itu akan diproduksi. MPS disusun berkaitan dengan pemasaran, rencana distribusi, perencanaan produksi, dan perencanaan kapasitas. Yang kedua, Bill of Material atau BOM merupakan daftar dari semua material, parts, dan sub-assemblies serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Bill of Material dibuat untuk menentukan banyaknya setiap material yang dibutuhkan untuk setiap periode waktu, inventory status, atau item master. Merupakan suatu file yang berisi informasi status tentang material, parts, sub-assemblies, dan produk-produk yang menunjukkan kuantitas on hand, kuantitas yang dialokasikan, waktu tunggu yang direncanakan, ukuran lot, stok pengamanan, kriteria lot sizing, toleransi untuk scrap atau hasil, dan berbagai informasi penting lain yang berkaitan dengan suatu item. Selanjutnya ada pesanan atau orders, akan memberitahukan tentang beberapa banyak dari setiap item yang akan diperoleh sehingga akan meningkatkan stok on hand di masa mendatang. Kebutuhan tersebut akan memberitahukan tentang berapa banyak dari masing-masing item dibutuhkan sehingga akan mengurangi stok on hand di masa yang akan datang. Keluaran atau output sistem MRP. Pada dasarnya, sistem MRP menghasilkan 3 jenis output yang biasanya berupa laporan sebagai berikut. Yang pertama, MRP Primary Report merupakan laporan utama MRP yang sering disebut secara singkat sebagai laporan MRP. Biasanya menggunakan salah satu format horizontal dengan waktu dalam buckets atau biasanya dalam periode mingguan, dan format vertikal dengan waktu dalam tanggal. Yang kedua, ada MRP Action Report, sering disebut juga sebagai MRP Execution Report, yang memberikan informasi kepada perencana tentang item-item yang perlu mendapatkan perhatian segera dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil. MRP Action Report memberikan kepada perencana suatu metode yang efektif dan efisien dalam memprioritaskan di mana harus memberikan perhatian sebagai fokus. Perhatian dapat diarahkan pada item-item yang diinformasikan dalam laporan itu. Yang ketiga ada MRP Pegging Report, digunakan untuk memudahkan menelusuri gambar dan kebutuhan kotor untuk suatu item. Menggunakan Pegging Report, perencanaan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya pesanan. Berdasarkan informasi ini, perencanaan dapat menyelidiki alternatif-alternatif pada level ini dan pada level yang lebih tinggi dalam BOM. Keunggulan MRP adalah yang pertama, memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif.
Yang kedua, mengurangi harga jual. Yang ketiga, mengurangi persediaan. Yang keempat, layanan yang lebih baik dari pelanggan. Yang kelima, respon yang lebih baik terhadap kebutuhan pasar. Yang keenam, kemampuan mengubah schedule master. Yang ketujuh, mengurangi biaya setup dan waktu nganggur. Adapun kelemahan MRP adalah yang pertama, kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan MRP. Yang kedua, MRP dipandang sebagai suatu yang terpisah dari sistem lain, lebih dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri dalam menjalankan operasi perusahaan daripada suatu sistem yang terkait dengan sistem lain dalam perusahaan atau suatu bagian dari keseluruhan sistem perusahaan. Yang ketiga, mencoba menggabungkan MRP dengan GIT tanpa memahami dulu karakteristik kedua pendekatan tersebut. Yang keempat, membutuhkan akurasi operasi. Yang kelima, kesulitan dalam membuat pendekatan terinci. Sejarah ERP berkembang dari Manufacturing Research Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. ERP komersial antara lain SAP, Baan, Oracle, IFS, PeopleSoft, dan JD Edwards. Selain itu, salah satu sistem ERP open source yang populer sekarang ini adalah Compare dan A-Open. Keuntungan ERP, integrasi antara era fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat, rancangan perekayasaan, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks, pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Akuntansi untuk keseluruhan, tugas seperti melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Kelemahan ERP, terbatasnya kustomisasi dan software ERP. Sistem ERP sangat mahal, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu. Dalam beberapa organisasi, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan, diantaranya otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Kemudian konsep dasar ERP, perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya yaitu Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management, e-government, dan lain-lain. Selanjutnya, memilih ERP. Investasi ERP sangat mahal dan pilihan ERP yang salah bisa menjadi mimpi buruk. ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan tidak menjadi jaminan berhasil di perusahaan lain. Perencanaan harus dilakukan untuk menyeleksi ERP yang tepat. Bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, evaluasi pilihan ERP menghasilkan rekomendasi untuk tidak membeli sistem tersebut, tetapi memperbaiki bisnis proses yang ada. Tidak ada keajaiban dalam ERP software. Keuntungan yang didapat dari ERP adalah hasil dari persiapan dan implementasi yang efektif. Tidak ada software atau sistem informasi yang bisa menutup bisnis strategi yang cacat.
dan bisnis proses yang parah. Secara singkat, tidak semua ERP sama kemampuannya, dan memilih ERP tidaklah mudah, dan memilih ERP yang salah akan menjadi bencana yang mahal. Syarat sukses untuk memilih ERP, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan adalah tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan jika segala sesuatunya berjalan lancar. Pengalaman adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan kemungkinan munculnya permasalahan. Pengetahuan tanpa pengalaman menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlihat sempurna tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. Pengalaman tanpa pengetahuan bisa menyebabkan terulangnya atau terakumulasinya kesalahan dan kekeliruan karena tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup. Selanjutnya adalah syarat utama ERP. Yang pertama adalah integrasi. Yang dimaksud di sini adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu software dengan suatu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses, dan mudah disebarluaskan. Kemudian, rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk meningkatkan produk kerja bisnis. Selanjutnya ada tahapan evolusi ERP. Tahap pertama adalah Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan materi. Tahap kedua ada Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Dan tahap ketiga adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP2, merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan 3 elemen. Yang pertama perencanaan penjualan, operasi, antarmuka keuangan, dan yang ketiga ada simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Di tahapan keempat ada Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan MRP kedua, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap kelima ada Extend ERP 2 atau ERP 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Selanjutnya ada konfigurasi ERP, terdiri atas blueprint ERP, install sistem operasi, install database, install ERP, install client, dan sebagainya. Selanjutnya ada integrasi ERP. Integrasi alasan penggunaan ERP, khususnya integrasi perencanaan dalam ERP, meliputi informasi keuangan, informasi pesanan pelanggan, standarisasi dan percepatan proses manufaktur, mengurangi persediaan dan standarisasi informasi karyawan. Yang pertama ada integrasi informasi keuangan. Sebelum penggunaan ERP, masing-masing bagian memberikan laporan mengenai informasi keuangan berdasarkan database dan versinya masing-masing yang menggunakan sistem komputer masing-masing. Misalnya angka penjualan, angka pendapatan, dan sebagainya. ERP menawarkan satu kebenaran dalam satu versi karena masing-masing menggunakan database dan sistem yang sama. Yang kedua, ada integrasi informasi pesanan pelanggan. Dengan ERP, status dan perkembangan pesanan pelanggan dapat dilacak secara akurat oleh siapa saja sejak dari penerimaan oleh bagian penjualan sampai barang yang dipesan siap dikirimkan. Dengan ini, perusahaan dapat dengan mudah melacak pesanan, melakukan koordinasi antar bagian manufaktur, pergudangan, dan pengiriman. Yang ketiga, ada standarisasi dan percepatan proses manufaktur. ERP mengganti proses manufaktur yang tadinya tidak standar menjadi proses manufaktur yang standar, termasuk proses otomatisasi. Standarisasi proses dengan menggunakan sistem komputer yang terintegrasi dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Yang keempat, mengurangi persediaan. Dengan ERP, perencanaan kebutuhan barang untuk manufaktur yaitu bahan mentah dan bahan penolong akan lebih akurat dan tepat waktu sehingga akan mengurangi tertumpuknya barang di gudang penyimpanan. Pengurangan persediaan ini juga berlaku untuk barang setengah jadi dan produk jadi. Karena arus produk jadi ke pelanggan dapat direncanakan dengan lebih baik. Yang kelima, ada standarisasi informasi karyawan. Khususnya berlaku untuk perusahaan yang mempunyai berbagai unit bisnis, yang mungkin tidak mempunyai data mengenai karyawan yang standar dan seragam, sehingga pemanfaatan karyawan dalam seluruh grup perusahaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan adanya standarisasi informasi, kelebihan jam karyawan di suatu unit bisnis mungkin dapat dimanfaatkan di unit bisnis lain yang mengalami kekurangan tenaga. Selanjutnya ada implementasi ERP. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan dan peran, serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Sayangnya, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Langkah strategi migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP, yang pertama ada mengidentifikasi data yang akan dimigrasi, yang kedua menentukan waktu dari migrasi data, yang ketiga membuat template data, yang keempat menentukan alat untuk migrasi data, yang kelima memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi, yang keenam menentukan pengarsipan data. Keterbatasan implementasi ERP. Yang pertama, ada terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kelima, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang keenam, ada data dalam sistem ERP berada dalam suatu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Pendekatan implementasi ERP. 1. The Big Bang. Strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Kelebihannya hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru, sangat efisien dari segi waktu dan hasil optimal. Untuk kekurangannya, implementasi yang kompleks sehingga risiko kegagalan tinggi. 2. Step by step. Pertama, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Yang kedua, tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Ketiga, keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Kelebihannya, kompleksitas dapat dikurangi, kemungkinan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal, ongkos tidak terlalu membebani. Untuk kekurangannya, waktu implementasi keseluruhan lebih panjang, manfaat dari ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit, akibatnya hasil tidak optimal. Yang ketiga, small bang. Yang pertama, pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Untuk kelebihannya, biaya relatif rendah, kompleksitas berkurang. Kekurangannya membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Kendala implementasi ERP, teknis, masalah bahasa, dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Terminologi istilah yang sama, sehingga istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus sesuai istilah dalam ERP. Dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan kertas sebagai tanda persetujuan, sedangkan approval dalam ERP dilakukan melalui media tersebut. Budaya
implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menurut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Contohnya, selalu update data. Untuk politik, kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT. Karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang. Karyawan di luar departemen IT merasa terancam. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menurut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Contohnya, selalu update data. Untuk politik, kendala berasal dari dalam atau luar departemen IT. Karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang. Karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan yang akan dilakukan oleh software ERP. Keengganan user departemen lain karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Gagalnya ERP. Kegagalan ERP biasanya ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Kedua, kurangnya pendefisian kebutuhan perusahaan atau analisa strategi bisnis. Ketiga, catatannya proses seleksi software tidak lengkap atau terburu-buru memutuskan. 4. Kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal. Kurangnya buy-in sehingga muncul resistensi untuk berubah dari para karyawan. Kesalahan perhitungan waktu implementasi, tidak cocoknya software dengan business proses, kurangnya training dan pembelajaran, cacatnya project design dan manajemen, kurangnya komunikasi, sarana penghematan yang menyesatkan, strategi implementasi. Fase 1, basic ERP. Yang pertama, financing. Yang kedua, sales dan operating planning. Yang ketiga, demand management. Yang keempat, ada product capacity planning. Yang kelima, master scheduling. Yang keenam, material requirement planning. Yang ketujuh, plan scheduling. Untuk fase 2, integrasi supply chain. Yang pertama, membangun supply chain. Yang kedua, pengadaan produk atau material dari supplier. Yang ketiga, layanan distribusi requirement planning. Untuk fase 3, perluasan dan pengembangan untuk mendukung strategi perusahaan. Yang pertama, advanced planning system. Yang kedua, rating supplier dan sebagainya.